balat-balatku semua, selamat datang di channel Kedua Mata. Oke, kali ini kita bakalan review satu film yang berjudul The Hunt. Film ini dirilis pada tahun 2020, ya masih hangat lah 1 tahun yang lalu guys. Film yang disutradarai oleh Craig Zobel ini bergenre horror thriller. Nah, buat kalian yang suka film horor, boleh nih rekomendasi film ini. And btw, ini adalah video pertama kita di channel ini, dan kita harap kalian bisa enjoy dengan alur ceritanya ya guys. Dan jika kalian suka dengan channel ini, bisa langsung di like and subscribe ya. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Check it out. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang cewek yang sedang duduk santuy di suatu ruangan, yang dimana wanita ini gak diliatin tuh mukanya guys. Agak misterius nih di awal. Dan ternyata kita diperlihatkan bahwa si cewek ini lagi chatting di handphonenya guys, yang dimana di grup chat tersebut terdiri dari beberapa orang. Seperti yang kalian lihat, ada Julius, Ted, Martin, Richard, Liberty, Miranda, Peter, dan cewek misterius yang berinisial A. Di awal percakapan kita lihat gak ada yang aneh sih. Namun di akhir percakapan si cewek berinisial A ini menulis pesan yang kalau diartikan, pada akhirnya pemburuan akan datang. Tak ada yang lebih baik lagi daripada pergi ke Manor dan membantai semua orang-orang tercela. Dan film The Hunt pun dimulai. Berikutnya kita akan diperlihatkan cewek pramugari dan seorang cowok di dalam pesawat jet pribadi. Lalu sang pramugari menawarkan segelas sampein kepada cowok tersebut. Malah kepenuhan sampeinnya. Ternyata si pramugari kaget melihat bapak-bapak parubaya keluar dari kabin belakang. Sambil jalan sempoyongan dan penumpang lain pun terbangun. Saya kirain bapak-bapak mabok atau apa sempoyongan kayak gini nih. Orang yang pengen minum sampein kan yang di kabin depan, kenapa yang oleng yang di belakang? Dan saat itu bapak itu histeris dengan keadaan seperti yang bingung. Ada laki-laki tua yang mengaku sebagai dokter. Si abah ini mencoba menenangkan si bapak yang tadi histeris kebingungan. Kita pikir orang ini mau jackpot karena kebanyakan minum kali ya. Lalu si abah itu meminjam pulpen ke cewek pramugari di sebelahnya itu. Tanpa banyak bacot, ia langsung menancapkan pulpen itu kepada leher si bapak yang tadi. Itu darah udah kayak gayung bocor guys. Gua jadi ngilu liatnya juga. Otomatis si bapak teriak kesakitan. Kegaduhan itu sampai membangunkan cewek yang tidur di kabin depan. Gak lama setelah itu, si cewek yang kebangun dari bobo enaknya di kabin depan tadi langsung mengambil sepatu high heel miliknya dan langsung menusuk ujung sepatunya ke mata si bapak itu guys. Terus ditarik lagi tuh. Anjir, ngilu banget. Lanjut ke ceritanya. At least si bapak itu mati guys. Dan diseret ke belakang ruang pesawat yang ada wanita berambut pirang berjaket biru yang tidak sadarkan diri guys. Next, kita diperlihatkan seorang wanita berambut pirang yang terbangun dari ketidaksadarannya guys. Yang anehnya, si cewek itu terbangun dalam keadaan mulut tersumpal. Cewek ini terbangun dengan kebingungan. Lah, gua kenapa tiba-tiba kayak gini? Gak lama setelah itu, dia melihat seorang wanita di seberang sungai. Berbaju oranye, kondisinya mulutnya sama tersumpal guys. Sedang memegang sesuatu bertuliskan kristal. Si cewek ini coba memanggil wanita itu, tapi dia gak menjawab sama sekali dan pergi gitu aja. Dingin banget nih orang. Gak lama setelah itu, si cewek berjaket biru ini berjalan ke depan sebuah hamparan rumput, yang dimana dia baru sadar
Bukan hanya dia dan si wanita berbaju oranye aja yang bernasib sama. Ada beberapa orang bernasib sama dengan keadaan mulut tersumpal. Dengan keadaan kebingungan, dia melihat di tengah hamparan rumput ada sebuah peti terbuat dari kayu dan sebuah linggis. Salah satu dari mereka mencoba mendekat peti kayu tersebut. Dengan rasa penasaran dan kebingungan, perlahan dia mencoba membuka peti tersebut. Tiba-tiba ada seorang aba-aba bilang bahwa itu perangkap. Dia sambil lari ketakutan. Namun si bapak bertopi itu masih penasaran dengan isi peti kayu tersebut. Dan akhirnya peti itu pun terbuka. Ternyata isi peti tersebut adalah seekor babi yang mengenakan baju. Namun si bapak yang bertopi itu masih penasaran dan melihat ada benda lain di dalam peti itu. Dan ia pun menariknya. Ternyata di dalam kotak itu ada sebuah rak senjata yang berisikan pistol, senjata laras panjang, pisau kukri, dan kawan-kawannya. Mereka pun berlarian mengambil senjata-senjata itu, meski dengan keadaan penasaran dan kebingungan. Dan kemudian si cewek berjaket biru ini menemukan sebuah kunci untuk membuka penyumpal mulutnya. Dan akhirnya mereka membuka sumpal mulut itu satu sama lain. Dan akhirnya mereka bisa mengobrol satu sama lain. Gak lama setelah itu, kemudian mereka mendengar suara tembakan dari jarak jauh, yang gak tahu dari mana asal suara tersebut, guys. Kemudian mereka berlarian untuk menyelamatkan diri. Dan tiba-tiba si cewek jaket biru tertembak saat bersembunyi di balik peti kayu itu. Jujur gua pikir dia yang punya lakonnya, ternyata mati duluan. Sat! Dari serangan yang membabi buta itu, yang tersisa hanyalah 4 orang saja. Lalu mereka pun bekerja sama untuk melarikan diri, untuk keluar dari tempat itu, dengan cara memanjat pagar berduri. Di saat mereka memanjat, ada beberapa busur panah menembaki si bapak bertopi itu, dan mengenainya. At last dia mati sebelum berhasil memanjat pagar berduri, guys. Lalu 3 orang yang tersisa melarikan diri ke sebuah minimarket. Mereka berharap di tempat itu bisa meminta bantuan. Ketika mereka memasuki minimarket tersebut, mereka bertemu dengan seorang kakek-kakek dan nenek-nenek sedang berdiri di kasir. Awalnya sih di tempat ini nggak ada yang aneh. Namun kejanggalan mulai terlihat saat salah satu dari mereka memakan cemilan yang ada di minimarket tersebut dan ia pun keracunan. Gak lama setelah itu, si kakek dan si nenek itu sudah memakai masker gas dan siap untuk melemparkan gas beracun di dalam minimarket tersebut. Dan di sini kita rasa si kakek sama si nenek tersebut bukanlah orang baik, guys. Dan mereka pun ditembak dan diseret ke gudang belakang minimarket tersebut. Gak lama setelah itu ada suara walkie-talkie milik kedua lansia itu dan memberitahu bahwa akan ada seorang wanita berinisial Snowbell sedang menuju ke minimarketnya. Kemudian si kakek dan si nenek itu bersiap dan bersih-bersih tempat yang berlumuran darah di dalam minimarket tersebut. Dan ternyata wanita yang berinisial Snowbell tersebut adalah wanita yang tadi di pinggir sungai memegang sesuatu yang bertuliskan kristal. Saat memasuki minimarket tersebut, si Snowbell ini wajahnya tidak menunjukkan ketakutan sama sekali, guys. Emang sih, datar banget nih orang nih. Justru yang gua lihat si kakek sama si nenek ini yang jadi tegang. Lalu ia meminta rokok sama koreknya kepada si nenek tersebut, lalu ia pun membayarnya. Dengan wajah datar sambil menunggu kembaliannya, ia pun mencoba bertanya kepada si nenek. Dan Snowbell pun bertanya, sedang di manakah ia sekarang? Dan si nenek pun menjawabnya, kamu sedang berada di Arkansas sekarang. Mendengar jawaban dari si nenek tersebut, ia langsung menghajar kedua lansia tersebut dan menembakinya sampai tewas. Karena ia tahu harga rokok di Arkansas hanyalah $6.
Dan kembaliannya yang ia terima tidaklah sama dengan harga rokok di Arkansas. Itulah alasan dia menghajar si kakek dan si nenek tersebut. Next, singkat cerita, ia pun keluar dari minimarket tersebut. Kemudian ia melihat ada satu mobil tua yang terparkir di halaman depan minimarket. Namun ia nggak langsung percaya gitu aja guys. Lalu ia pun mengecek plat nomor mobil tersebut yang bertuliskan Arkansas. Dan ia pun sadar bahwa itu hanyalah plat nomor palsu. Ia pun mengecek lebih detail lagi mobil tua itu. Dan ternyata ia melihat seutas tali yang tersambung dengan tangki bahan bakar. Gak lama setelah itu kemudian ada seorang laki-laki menghampiri mobil itu. Si Kristal pun bersiul dan memberitahu pria itu bahwa mobil itu adalah jebakan. Apabila pintu mobil itu ditarik, ia akan meledak. Kemudian pria itu berterima kasih kepada Kristal karena sudah memberitahu. Akhirnya mereka pun bersama untuk mencari jalan keluar dari keadaan darurat ini. Di saat mereka menyusuri rel kereta api, ia pun melihat kereta yang sedang melaju. Kristal dan pria itu pun berlari untuk naik kereta secara ilegal untuk kabur dari tempat tersebut. Saat mereka sampai berhenti di suatu tempat, yang ternyata itu adalah pangkalan militer. Kemudian Kristal dan pria itu dipisahkan dan diinterogasi oleh tentara tersebut. Kristal pun dibawa ke tempat interogasi yang anehnya, si pimpinan militer itu berkata, "Apa kalian sedang diburu?" Pengakuannya ia sedang diburu oleh orang-orang secara brutal. Awalnya ia sedang makan di Mississippi lalu ia dibuat pingsan beberapa jam dan diculik seperti orang-orang yang tadi. Gak lama kemudian si pimpinan tentara itu menunjukkan seorang laki-laki tua yang bernama Don. Dan juga ia mengaku sedang diburu oleh orang-orang secara brutal. Dan ia pun meminta pimpinan militer tersebut untuk menghubungi kedutaan Amerika untuk menolong dan menjemput mereka. Lalu mereka pun mengobrol satu sama lain. Gak lama setelah itu, ia melihat mobil kedutaan Amerika yang bakalan menjemput mereka. Si pria kedutaan tersebut menjelaskan bahwa ini adalah ulah elit global Amerika. Kemudian si Don pun bertanya, "Kenapa kita yang dipilih?" Dan si pria itu pun menjawab, "Mungkin mereka ada dendam pribadi terhadap kalian." Don pun merasa bahwa dia tidak merasa salah kepada siapapun yang menimbulkan dendam pribadi. Kristal pun merasa curiga dengan pria ini. Tanpa banyak bacot, ia pun langsung menendang pria tersebut sampai terlempar keluar mobilnya. Kemudian Kristal pun melindas pria tersebut dan mengambil senjata yang ada di balik jasnya. Lalu Kristal pun membuka bagasi mobil itu, yang ternyata isinya adalah mayat temannya saat di kereta tadi. Kemudian Kristal pun menemukan sebuah kotak yang berisikan map dan setumpuk uang. Don pun sadar bahwa orang yang menjemput mereka adalah orang bayaran sang pemburu tersebut untuk menggiring mereka berdua ke tempat si pemburu inginkan. Next, desain berikutnya kita akan diperlihatkan sekelompok orang di suatu tempat seperti bunker, yang dimana di dalam tempat itu penuh dengan senjata. Gak lama kemudian, mereka mendengar suara di dekat mereka dan ternyata suara itu adalah seekor babi kecil. Karena refleks mereka pun menembaki babi tak berdosa itu secara brutal. Gak lama kemudian, Kristal pun masuk dan menembaki orang-orang itu sampai tewas. Lalu Don pun masuk dan melihat orang-orang di sekitarnya sudah mati. Gak lama setelah itu, Kristal dan Don pun mendengar suara di radio memanggil nama Don. Kristal pun gak percaya sama si Don sekarang.
At last, Don pun mati ditembak sama si Kristal. Akhirnya sisa seorang tentara Amerika yang sedang sekarat. Dan Kristal pun menggali informasi darinya. Ia ingin tahu dalang dari semua ini. Tentara itu pun mengaku bahwa ia disewa oleh elit global ini. Ia terpaksa melatih para elit ini karena memiliki hutang kepada mereka. Kemudian tentara itu pun bertanya kepada Kristal. Dan ternyata si Kristal ini adalah mantan militer yang pernah ditugaskan di Afghanistan. Lalu tentara itu memberikan informasi keberadaan wanita yang berinisial A tersebut. At last tentara itu pun ditembak mati sama si Kristal dong. Karena ia udah mengkhianati negaranya sendiri. Singkat cerita, Kristal pun mendatangi tempat itu. Ketika sampai, kemudian Kristal menemukan rumah mewah dan ia diperintahkan menaruh senjata di kotak surat. Kalau Kristal tetap gak mau menaruh senjatanya di kotak itu, wanita yang berinisial A ini mengancam bahwa tepat di bawah kaki Kristal ada bom C4 dan ia bisa meledakkannya sesuka hatinya. Dan akhirnya Kristal pun menaruh senjata itu di kotak surat. Kemudian Kristal pun diperbolehkan masuk rumah tersebut. Saat Kristal sudah masuk ke rumah itu, ia melihat seorang wanita dan ternyata si wanita itu adalah wanita yang di scene pertama guys. Dan mereka pun berkelahi. Di sini kelihatannya Kristal sudah tidak mampu melawan si cewek ini. Karena ia sudah tertusuk di bagian perutnya dengan luka yang cukup parah. Kristal pun tidak diam begitu aja. Menusuk si cewek itu dengan pisau yang tertancap di perut si Kristal. Dan mereka berdua pun terluka sangat parah. Kemudian si cewek itu bertanya kepada Kristal, "Apakah kamu pemilik akun yang bernama Justice for Y'all?" Dan Kristal pun menjawab bukan. Lalu si cewek itu tewas. Kemudian Kristal pun membersihkan lukanya. Dan langsung make upan layaknya ibu-ibu arisan. Menuju ke pesawat jet pribadi milik si cewek yang tadi. Kristal pun meminta diantarkan pulang. Dan film pun berakhir. Nah, di sini gue bakal jelasin guys. Orang-orang yang di grup chat itu adalah orang yang sama dengan yang di pesawat saat desain awal film guys. Ketika ia diberitahu oleh rekannya mengenai adanya berita viral yang dibahas oleh warganet, yaitu teori konspirasi Menergate mengenai olahraga perburuan manusia yang didalangi oleh CEO dan rekan-rekannya. Ya, di sini kayaknya chat grup Athena ini bocor ke publik guys. Dan menjadi perdebatan di dunia maya. Semua ini dimulai dari sebuah akun yang bernama Justice for Y'all. Hal inilah yang membuat Athena kesal. Karena sebenarnya chat itu hanyalah sebuah candaan. Dan nggak benar sama sekali mengenai adanya aktivitas perburuan manusia atau Menergate. Karena Athena sudah terlanjur kesal dengan tudingan publik kepada dirinya, ia pun memutuskan untuk mengabulkan tudingan itu. Dan akhirnya teori konspirasi perburuan manusia itu pun menjadi kenyataan. Singkat cerita, Athena pun mempersiapkan tempat dan bahkan menyewa seorang tentara untuk melatih mereka menembak selama 8 bulan sebelum Menergate akan dimulai. Athena yang sudah terlalu kesal dengan teori konspirasi ini, ia pun berniat untuk melacak keberadaan orang-orang yang membuat terjadinya teori konspirasi Menergate tersebut. Dan ternyata orang-orang yang membuat teori konspirasi itulah yang akan mereka culik dan dimasukkan ke Menergate. Salah satu akun yang membuat ini semua dengan username Justice for Y'all ini adalah seorang wanita yang bernama Kristal. Nah, di sini gue baru sewaktu Athena bertanya sebelum dia koit nih sama si Kristal, "Apakah kamu pemilik akun yang bernama Justice for Y'all?" Si Kristal pun menjawab bukan. Nah, di sini ternyata Athena salah menculik orang guys. Yang bernama Kristal pemilik akun Justice for Y'all.
Sedangkan yang lainnya yang sudah mereka culik itu adalah target yang benar. Berarti pemilik akun Justice for Real masih hidup dan berkeliaran bebas di luar sana. Nah, sekian review dari kita. Semoga kalian enjoy dengan alur ceritanya. Maaf bila ada salah kata. Dan jika kalian suka dengan video ini, bisa di like and subscribe ya balad-baladku. And thanks for watching.